dipersembahkan oleh IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok saya progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. President Prabowo has already repeatedly mentioned that he want this spending to be efficient, better, clean, and focused, especially in serving the need of the people. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Jalan-jalan ke suku Asmat, jangan lupa kita berhemat. Hemat, hemat, hemat. Setidaknya 5 tahun mendatang pemerintah bakal mengencangkan ikat pinggang seperti yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto. Januari lalu Presiden Prabowo memantapkan diri untuk mengambil kebijakan efisiensi besar-besaran lewat Inpres nomor 1 tahun 2025. Dan tidak tanggung-tanggung, efisiensi yang bakal dilakukan pemerintah bernilai fantastis hingga 300 triliun rupiah lebih. Ya, tidak semua kementerian lembaga kena efisiensi, ada 5 kementerian lembaga yang kena pemotongan paling besar. Kami mencatat setidaknya ada Otorita IKN, ada Kementerian PUPR, BNPT, Kemenko Hukum HAM, dan juga IMIPAS. Nah, mega proyek Ibu Kota Negara IKN juga kena imbas. Apakah bakal mangkrak juga? Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo terang-terangan bilang, ya gimana ada progresnya, anggarannya saja nggak ada. Progresnya buat beli makan siang katanya. Nah, tidak cuma IKN ya pemirsa yang terkena imbas, sejumlah kementerian dan lembaga kini mencoba untuk menyiasati efisiensi dengan mengurangi macam-macam. Dari penggunaan lampu, lift, AC, ya alhasilnya panas-panas sedikit lah di kantor. Di luar prediksi, BMKG yang biasanya juga memprediksi cuaca pun pasti tidak bisa memprediksi kalau lembaganya terkena efisiensi hingga 50%. Tapi untungnya setelah duduk bersama dengan Kementerian Keuangan dan juga melakukan rekonstruksi anggaran, pemotongannya tidak sebesar di awal. Ada lagi contoh lain, Kemendikti Saintek yang bahkan harus memotong dana bantuan riset karena efisiensi. Ancaman PHK juga jadi imbas yang paling mengerikan dalam program penghematan anggaran negara ini. Belum Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan akan memangkas tenaga honorer di kementerian yang dipimpin oleh Tito Karnavian tersebut. Ancaman PHK juga jadi imbas yang paling mengerikan dalam program penghematan anggaran negara ini. Belum Wakil Menteri Dalam Negeri tadi sudah kami sampaikan, Bima Arya menyatakan akan memangkas tenaga honorer. Dan sekarang pertanyaannya sebetulnya apakah kebijakan efisiensi anggaran tersebut bakal mendatangkan lebih banyak manfaat dari mulai membiayai program-program prioritas pemerintah hingga bisa mengurangi korupsi seperti kata Menteri Sri Mulyani atau malah mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi. Inilah kontroversi selengkapnya
paket hemat pemerintah. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Dino iki dilarani kerja saka TVRI mergo anggarane diblirit. Sejak diberlakukan efisiensi anggaran di kota kami, AC yang dinyalakan di tempat kami bekerja tidak full, hanya dinyalakan 2 sampai 3 blower, itu pun di jam 4 dimatikan. Untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah anggota Komisi 5 DPR RI, Adian Napitupulu. Selamat malam, Bang Adian. Selamat malam, Merdeka. Merdeka. Berikutnya juga ada Direktur Kebijakan Publik Selyos, Media Wahyu. Selamat malam, Mas Media. Selamat malam. Berikutnya juga ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Dede Prayudi. Mas Uki, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga juru bicara Partai Gerindra, Astrio Veligan. Astrio, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Saya akan mulai dulu dari Mas Astrio sambil menampilkan apa yang direspons oleh miminnya Partai Gerindra di sosial media menanggapi soal sepertinya ada yang melenceng dari semangat efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Coba kita lihat ya. Ini adalah surat Menteri Keuangan yang di-capture ya, di-repost oleh miminnya Partai Gerindra. Kemudian di sini narasinya adalah sudah jelas. Jadi bagi siapapun yang berusaha untuk membelokkan maksud dan tujuan efisiensi ke arah PHK adalah mereka yang tidak rela bahan bancakan dan markup mereka selama ini sekarang terkena efisiensi. Dan upaya membuat opini bahkan sengaja mengimplementasikan arahan Presiden dengan tidak benar untuk membuat gaduh. Jadi sebetulnya Mas Astrio, apa yang terjadi? Apakah ini sebetulnya kesalahannya bukan di efisiensi, tapi orang-orang yang menjalankan efisiensi tersebut? Ya, terima kasih Mbak Zilvia. Jadi pertama kita harus berangkat dulu dari Spirit Inpres 1 nomor 2025. Kita hari ini dihadapkan dengan realita memang kita memiliki keterbatasan ruang fiskal. Maka daripada itu efisiensi ini ditujukan semata-mata adalah bagaimana caranya pemerintah dapat memangkas anggaran-anggaran yang satu tidak langsung berkontribusi terhadap ekonomi, yang kedua adalah tidak langsung berdampak kepada masyarakat terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat dari contoh-contoh komponen yang terkena efisiensi, kita bisa melihat contohnya adalah pemangkasan perjalanan dinas, rapat-rapat maupun FGD maupun acara-acara seremonial, sampai ke pengadaan ATK yang mungkin dirasa tidak perlu. Nah, ini adalah contoh bagaimana caranya pemerintah ingin bukan mengeliminasi spending tersebut, tapi merelokasi spending-spending yang tadi berhasil di efisiensi menjadi spending-spending yang dapat dirasakan langsung manfaat untuk masyarakat. Kenapa ini penting, Mbak Zilvia? Karena kita harus menyadari peran daripada APBN atau government spending itu sendiri. Pertama, kita harus menyadari bahwa government spending itu merupakan salah satu pilar penopang ekonomi kita. Selain konsumsi domestik, ada investasi, ada net ekspor, ada juga government spending di situ. Tujuan utama daripada government spending adalah sebagai instrumen fiskal untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah mempromote growth atau economic growth. Tapi kedua, jangan dilupakan adalah untuk mempromote equality atau pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, maka daripada itu government spending mutlak harus berdampak. Oke. Berdampak pada apa? Berdampak satu pada pertumbuhan ekonomi, kedua adalah pada pemerataan ekonomi. Baik. Nah, makanya sayangnya seperti yang disampaikan kita dihadapkan dengan satu situasi ruang fiskal kita yang terbatas. Dengan ruang fiskal yang terbatas, otomatis kita perlu melakukan prioritisasi. Oke. Mana program-program yang bisa didanai oleh APBN, mana program-program yang bisa diserahkan ke pihak swasta. Itu sebagai Semangatnya contoh. kita tangkap, Mas Astrio. Tapi pertanyaan saya ketika ini akhirnya menimbulkan kegaduhan, karena yang curhat itu bukan hanya yang dipotong anggarannya, tapi misalnya kita lihat, untungnya sekarang tidak jadi ya, mereka di PHK ya, sudah dianulir begitu ya. Tapi kita lihat sudah ada riak-riak ketika masyarakat kita, para pekerja kita terancam PHK. Ya. Bukan itu kan semangatnya kalau ingin Sama sekali bukan. kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi apa yang terjadi sampai ada riak-riak seperti ini? Saya rasa Siapa begini. yang salah? Saya rasa begini, Partai Gerindra mendorong agar mitra-mitra di pemerintah untuk setiap kementerian lembaga bisa menginterpretasikan
surat atau makna utama dari Inpres 1 tahun 2025. Seperti yang tadi disampaikan, sudah jelas komponen-komponennya adalah tidak akan mengganggu gaji daripada pegawai, tidak akan mengganggu pelayanan-pelayanan publik, dan juga tidak akan mengganggu bantuan-bantuan sosial. Sehingga ini penting ketika kementerian lembaga terkait berdiskusi dengan, katakanlah dengan Kementerian Keuangan, ini bisa dapat memilih dengan baik komponen-komponen apa yang akan terkena efisiensi tersebut. Sehingga kalau sempat ada disinformasi yang mengatakan bahwa dampak daripada efisiensi akan melahirkan PHK-PHK baru, itu tentu saja sudah dipatahkan. Dan jangan lupa di sekitar 2 hari belakangan ini, rapat-rapat kerja di DPR antara kementerian dengan DPR RI sudah dimulai kembali, dan banyak sekali kebingungan yang terjadi di publik akhirnya berhasil diluruskan. Bahwa itu sebenarnya bukan sama sekali the case. Oke. Bang Adian, salah interpretasi seperti kata Mas Astrio atau salah kebijakannya? Gini. Rakyat ini kan bayar pajak dan sebagainya itu untuk membiayai para pejabat negara dan pengambilan keputusan negara untuk memikirkan kesejahteraan mereka. Termasuk apa? Termasuk nyari duit. Pemerintah terus nyari duit sebanyak-banyaknya. Dari potensi sumber daya alam, rakyat berikan kebebasan dia mengambil kebijakan apapun yang kadang-kadang juga kita nggak ngerti. Naikin pajak dan sebagainya. Boleh. Rakyat percayakan itu. Tapi ternyata tiba-tiba atas nama fiskal dan bla 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 itu terjadi penghematan. Nah, lalu penghematan ini berdampak apa? Mari kita baca sama-sama. Alat tulis kantor 90% ATK-nya. Ini akan berdampak nggak? Pasti berdampak pada produsen alat tulis, pada mereka yang memang beraktivitas dalam produksi alat tulis dan sebagainya. Kegiatan seremonial pasti berdampak nggak? Pasti berdampak. IO mati. Rapat, seminar dan sejenisnya berdampak. Kajian dan analisis pasti berdampak. Apa dampaknya? Ya pada pada konsultan-konsultan dan sebagainya. Nah, ini semua punya dampak, pasti punya dampak. Dampaknya apa? Pasti PHK, pengurangan aktivitas, pengurangan produksi dan sebagainya, sampai semuanya. Jasa konsultan 45,7%. Artinya silakan tuh konsultan-konsultan itu habis. Yang jadi masalah adalah begini. Kebetulan saya di Komisi 5. Kita mau bangun jembatan. Perlu feasibility studies gak? Perlu dong. Yang ngerjain itu siapa? DPR. Atau siapa? Kita kasih kementerian, nanti takutnya tidak independen, tidak objektif. Kita kasih keluar konsultan untuk melakukan feasibility FS-nya itu sudah dipotong. Lalu dasar kita menentukan kepentingan jembatan ini dibangun dan sebagainya, sejauh mana dampak ekonomi berdampak pada masyarakat sekitar dan sebagainya, itu terpotret dari mana? FS kan. Berdampak nggak? Pasti berdampak. Jadi poinnya Bang Adian lebih banyak dampak negatifnya atau apa? Positifnya dari efisiensi? Lebih banyak dampak negatifnya. Tapi kalau tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebetulnya. Gini loh, ini sudah dibicarakan Munir sejak 30 tahun yang lalu. Dan kembali disampaikan dalam bahasa yang berbeda oleh yang perumahan itu siapa tuh? Yang dia bilang ratusan triliun hilang karena diminta oleh ormas katanya. Kemudian kemarin misalnya Pak Luhut bilang 50% dari bansos 500 triliun nggak jelas dan sebagainya. Salahnya di mana sih? Di kemampuan negara untuk tidak ada pengeluaran-pengeluaran bagi pengusaha selain yang resmi. Baik untuk ormas, untuk yang lain-lain. Munir dulu sudah buat riset. 30% dari biaya produksi itu hilang untuk biaya siluman. Biaya siluman itu apa? Nah, yang ormas-ormas ini. Artinya Bang Adian, ada kemampuan ketidakmampuan negara untuk iya dong, menjaga. Negara gagal dong. Negara gagal memberantas 30% itu. Nah, Bang Adian tahan sampai situ, nanti ditanggapi oleh Mas Uki. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh
Kembali lagi di kontroversi, pemirsa, Mas Uki. Jadi kalau menurut Bang Adian sebetulnya kalau dikatakan mau meningkatkan kesejahteraan, ternyata efisiensi juga bisa berdampak negatif loh pada para pelaku usaha, para produsen-produsen yang selama ini mungkin menjadi vendor atau bagian dari yang menikmati anggaran dari kementerian lembaga. Ditambah sebetulnya efisiensi tidak perlu sebegitunya dilakukan kalau seandainya negara punya kemampuan untuk menjaga anggaran-anggaran dari anggaran-anggaran siluman. Jadi menutup itu sebetulnya. Iya, jadi kan kayak begini ya. Ini adalah sebuah new awareness, kesadaran baru, sebuah new habit, kebiasaan baru. Jadi yang dulunya kita anggap biasa-biasa saja, umum-umum saja, perjalanan dinas kemana, ke sana, ke sini mendapatkan fasilitas, padahal mungkin saja perjalanan tersebut outputnya tidak terlalu berdampak ke tujuan-tujuan daripada kementerian lembaga negara tersebut, atau tidak terasa manfaatnya oleh rakyat banyak. Jadi setiap new awareness, setiap new habit pasti akan melahirkan goncangan ya di tatanan yang lama. Gitu, di tatanan yang lama. Nah, tapi begini, kita berbicara tadi baru dampak-dampak negatif-negatifnya ya. Kita harus kembali lagi kepada makna filosofis di balik Inpres nomor 1 tahun 2025 ini. Gitu. Jadi Inpres tersebut itu adalah wujud nyata dari komitmen Presiden Prabowo untuk melindungi uang rakyat dari penghambur-hamburan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat itu kembali dalam bentuk manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jadi kita ini kalau saya analogikan sebagai tubuh, kita ini sedang mengurangi lemak-lemak yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, ketika lemak-lemak itu tidak ada lagi di tubuh kita, ya, otot-otot itu mengangkat sendi-sendi juga jadi lebih ringan, kita bergeraknya lebih cepat, kita bergeraknya lebih gesit. Jadi tidak ada itu otot-otot yang dipotong. Meski ada masyarakat kelompok lain yang merasakan berbeda mungkin. Ya, akhirnya harus berkurang pendapatan mereka. Ya, kita masih berdinamika soal ini ya, tapi sudah pasti, tadi sudah saya katakan ya, ini adalah new awareness, kesadaran baru, new habit, kebiasaan baru. Kita mungkin sudah terlalu lama menganggap benar apa yang sudah biasa, tapi sekarang saatnya membiasakan yang benar. Gitu. Jadi setiap uang rakyat itu harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Saya ambil contoh begini. Perjalanan dinas itu sebelum diefisiensikan itu 44 triliun rupiah. 44 triliun rupiah. Iya. Itu ATK. ATK 40 Bang. ATK 44. Iya. Nah, katakanlah dipotong 50%, diefisiensikan 50% ya. Mbak Sylvia tahu nggak? Dengan angka yang lebih sedikit daripada yang sudah dipotong 50% itu, sebenarnya kita bisa membiayai subsidi sebesar 19,5 juta ton. Bayangkan dampak ekonominya bagi para petani di sana. Ya, kita bisa merenovasi 22.000 sekolah di Indonesia yang statusnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Bahkan itu bukan rusak ringan, sedang dan berat. Semangatnya akan dialihkan. Inilah dia, ya, inilah dia semangat yang mau dibawa dari Inpres nomor 1 tahun 2025. Itu semangatnya. Enggak, itu kata dia. Sampaikan itu pada 2,5 juta pekerja konstruksi yang kehilangan pekerjaan. Sampaikan ke mereka. Sampaikan itu pada pekerja-pekerja di TVRI dan RRI yang sistem kontrak. Sampaikan itu pada mereka. Tapi ngomongnya lihat matanya. Dan katakan pada mereka, ini efisiensi untuk kita semua. Lalu mereka akan tanya, kenapa saya di PHK? Kenapa saya berhenti? Sampai di situ dulu ya, Bang Adian. Saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Media. Mas Media, itu tadi Anda bisa juga menimpali apa yang disampaikan Bang Adian, tapi poinnya Mas Uki adalah ini kan habit baru. Biasanya memang kebiasaan baru itu mengguncang tatanan yang lama. Apakah memang karena itu makanya jadi gaduh karena hanya sekedar habit baru? Atau memang ada alasan konkret kenapa ini mengguncang? Sebetulnya kalau alasannya pemangkasan anggaran ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi filsuf Prancis itu pernah mengingatkan, masa yang membahayakan itu adalah ketika reformasi dilakukan oleh pemerintah yang buruk, tata kelola yang buruk. Jadi di sini saya lihat tata kelola rasionalisasi dari pemangkasan anggaran itu yang bermasalah. Bayangkan dari budget lain yang dipangkas oleh pemerintah itu nggak semuanya yang sifatnya adalah perjalanan dinas atau sesuatu yang tidak efisien. Masyarakat cerdas juga.
Hari ini heboh di Twitter. Contohnya apa? Sesuatu yang tidak Bayangkan yang dipangkas itu adalah beasiswa untuk keluarga anak yang tidak mampu. Beasiswa KIP itu dipangkas. Terdampak 600.000 orang. Belum lagi beasiswa untuk dosen, tunjangan untuk dosen juga berkurang, termasuk juga biaya penelitian berkurang. Kementerian PU itu berkurang 80 triliun. Jangan dilihat bahwa ini kemudian efisiensi dari segi anggaran, ini dampaknya terhadap layanan publik. Layanan publik di daerah 3T. Kalau jembatan nggak ada, sekolah nggak ada di sana. Jadi maksud Anda salah kalau efisiensi ini hanya untuk memotong aspek-aspek yang tidak esensial. Itu salah. Ternyata yang esensial ikut terpotong. Iya betul, ikut terpotong. Dan ini yang dikritik oleh masyarakat. Makanya hari ini kan masyarakat protes. Kemudian kebijakannya berubah. Kemarin polisi nggak dipotong, Polri sekarang dipotong. Ini kan nggak bisa. Pengelolaan negara berdasarkan protes, viral based approach. Teori yang mungkin hanya lahir ketika zamannya Pak Prabowo Gibran. Kalau sudah viral, baru berubah. Ini kan nggak bisa negara dikelola seperti ini. Jadi ini yang dikritik oleh masyarakat. Jangan sampai gara-gara ingin mendorong ya panggung-panggung ambisi dari Pak Presiden justru kemudian dikorbankan kebijakan-kebijakan yang selama ini sampai di situ dulu tuh panggung-panggung ambisi. Dan mumpung Anda menyentuh bahwa nggak sampai situ dong Mbak, itu pendamping desa tidak dibayar 2 bulan, anggaran cuma sanggup bayar mereka 10 bulan. Dosen, hakim MK, hakim yudisial, dosen bang, iya. Dosen Semua. hutang pemerintah itu 8 triliun per tahun nggak dibayar. Item-itemnya banyak dari yang disebutkan nah, pasti. itu kan efek pemangkasan anggaran ini. Lalu efek ini mau dianggap tidak ada dengan apa yang disampaikan kawan kita tadi. Ini bisa jadi pupuk dan sebagainya. Ini bisa jadi pendidikan. Lu tahu nggak? Sebelum anggaran dipotong itu rencana kita akan membangun 9.000 unit sekolah dan ketika dipotong 0 unit. Ya bilang sama mereka. Oke. Itu loh. Baik. Oke, lu tahu nggak bahwa ketika perut diisi, tapi kepala tidak diisi, maka negara ini sedang memproduksi generasi buruh punya anak buruh, buruh punya anak buruh. Oke, baik. Itu contoh-contohnya ya, dampaknya. Poinnya adalah tadi ada tata kelola yang buruk, kemudian juga ada panggung ambisi dari Presiden. Mass media menyebutkan itu secara lantang. Coba Mas Asrio ditanggapi dulu. Ada panggung ambisi, apakah ini hanya sekedar ambisi dari Presiden? Mbak Zilvia, jadi pertama yang harus kita pahami adalah bahkan sampai hari ini sekalipun dan masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, diskusi dan raker antara KL dengan DPR RI itu masih akan terus berjalan. Di sini akan ada diskusi yang konstruktif maupun meluruskan hal-hal yang selama ini ternyata tidak benar. Seperti tadi contoh yang disampaikan ada PHK dari salah satu atau beberapa karyawan yang RRI yang ternyata sudah diklarifikasi. Maaf Mbak, saya ralat. Itu tanggalnya itu berhenti tanggal 14. Sekarang tanggal berapa? 13. Besok sudah selesai. Beberapa hari ke depan. Karena impresnya mengatakan tanggal 14. Oke. Sehingga proses tersebut masih berjalan. Yang kedua adalah yang perlu kita pahami juga, ini baru memasuki tahap pemangkasan anggaran pemotongan. Yang kita sering lupa adalah setelah anggaran ini dipangkas dalam bentuk efisiensi ini, anggaran ini akan direalokasikan kembali ke dalam KL-KL. Untuk apa? Untuk program-program yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat. Karena balik lagi Mbak Zilvia, tugas utama daripada APBN ini adalah tadi, mendeliver program-program yang berkualitas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Lalu kedua adalah yang jadi perlu sekolah itu tidak berkualitas, makanya dipotong. Jadi begini Bang, 9.000 unit itu tidak berkualitas, makanya dipotong. Dengan segala hormat, efisiensi yang hari ini dilakukan akan di-reinject kembali untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Kita bicara by data sekarang, tidak dengan harapan-harapan yang tidak dibangun di atas basic data. Oke, berarti ada 47.000 km jalan nasional dan 3.200 km itu rusak. Dan itu tidak penting. Sama sekali bukan seperti itu Bang Adi. Kenapa Jadi begini, ini tadi terjadi banyak salah kaprah juga. Misalnya contoh, ketika ada pemotongan anggaran atau efisiensi di dalam Kementerian PU, itu bukan berarti pembangunan infrastruktur itu berhenti Mbak Zilvia. Tapi sama seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, beliau mengatakan bahwa ini adalah akan dijalankan namanya public-private partnership. Maaf ya Mbak, di mana kita juga Mas ya, ini by data nggak? Tentu saja. Oke, datamu mana? Ayo kita buka. Data saya sebelum keluar SK Menteri Keuangan yang kemarin, dari 9.000 rencana pembangunan sekolah unit jadi 0. Dari 2.000 sekian madrasah cuma jadi 86 kalau tidak salah. Oke, pembangunan jalan cuma 83 km. Tidak ada lagi pembangunan jembatan gantung dan sebagainya.
Itu data yang dipaparkan Menteri PU. Lalu lu bercerita tentang ini akan dialokasikan nanti. Kapan? Karena ini anggaran 1 tahun. Apa yang barusan disampaikan oleh Bang Adian itu merupakan salah satu bentuk cherry picking data. Bang Adian lupa ada sekitar 200 sampai 300 ribu sekolah yang juga memerlukan renovasi. Di mana anggarannya kalau kita tidak bisa merefocusing anggaran-anggaran tersebut. Jadi pada satu sisi kita memang dihadapi dilema, betul Bang Adian. Kalau kita tidak memiliki di anggaran 110 triliun, begini, Bang, renovasi itu sudah termasuk. Jadi begini Bang. Sekarang renovasinya hilang, pembangunannya hilang. Oke, kita tanggapi dulu. Kalau pemerintah Indonesia tidak memiliki keterbatasan fiskal, maka semua program-program tersebut akan dengan mudah dapat dibiayai oleh APBN. Tetapi yang masalahnya harusnya dilakukan pemerintah mendengar penderitaan rakyat, bukan rakyat mendengar penderitaan pemerintah. Karena rakyatlah yang membayar pemerintah, dibayar untuk bekerja dan dibayar untuk mendengar. Hari-hari ini rakyat mendengar penderitaan pemerintah tentang subsidi, penderitaan pemerintah tentang anggaran, penderitaan pemerintah tentang fiskal. Kok kita mendengar pemerintah menderita terus penderitaan kita siapa yang dengar? Oke, coba didengarkan dulu dan kemudian ditanggapi. Dengan sangat sederhana argumen ini bisa dijawab, yaitu adalah apa? Tujuan efisiensi senilai kurang lebih 300 triliun rupiah adalah untuk merealokasikan anggaran tersebut 300 triliun untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti apa contohnya? Makan bergizi gratis. Seperti contohnya apa? Fasilitas kesehatan, cek kesehatan gratis. Seperti contohnya apa? Renovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak sedang dan rusak berat. Ini semua adalah data renovasi itu di mana? Jadi begini Bang, apakah Bang Adian lebih prefer anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas dibandingkan anggaran tersebut digunakan untuk renovasi sekolah? Datanya di mana? Sekarang begini Bang, dengan anggaran itu imajinasimu atau by data? By data Bang, karena di dalam RAPBN 2025 anggaran untuk renovasi sekolah itu dianggarkan 20 triliun rupiah. Abang itu bayangkan anggaran pendidikan 20%. Saya sudah dapat bahannya dari Kementerian PU. Kementerian PU itu mitra kerja Komisi 5. Saya Komisi 5. Kalau 20 triliun itu Bang, dengan segala hormat, dengan jumlah sekolah yang rusak sedang dan berat, maka angka tersebut tidaklah cukup. Maka salah satu fokus realokasi anggaran tersebut adalah untuk memperbaiki sekolah, untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Saya tambahkan sedikit ya. Anggaran yang sebesar 20 triliun rupiah itu yang untuk merenovasi sekolah, mungkin Abang Adian merasa ada yang hilang gitu karena Komisi Bang Adian itu mitranya adalah Kementerian PU. Itu kemudian anggaran tersebut digeser ke Kementerian Dikdasmen. Sehingga mungkin di situ kelihatannya oleh Komisi Abang Adian, wah ini anggarannya kemana nih? Seolah-olah itu dibatalkan. Enggak dibatalkan. Enggak dibatalkan. Itu anggarannya digeser ke Kemendikdasmen. Jadi pemilik anggaran tersebut digeser ke pemilikan anggaran, ownership dari anggaran tersebut itu kepada Kemendikdasmen. Kebijakan pendidikannya, bukan fisik sekolahnya. Inilah yang rumit. Tiba-tiba Menteri Kehutanan nengok puskesmas. Lalu kemudian yang bangun infrastruktur nggak bangun, yang bangun kurikulum pendidikan disuruh bangun gedung. Ada 60% dari 148.000 SD di Indonesia statusnya rusak. Ya, ada 48% dari 42.000 SMP di Indonesia statusnya rusak. Dan ada 35% ya dari 28.000 SMA garis miring SMK juga statusnya rusak. Kita bayangkan ketika saya bilang rusak, ini sampai anak-anak itu nggak bisa ke toilet loh, nggak bisa ke toilet. Orang normal dalam pertumbuhan aktif itu 2 jam sekali idealnya pergi ke toilet. Dan efisiensi ini akan menyelesaikan itu. Salah satunya ke sini. Yang mana? Renovasi sekolah Bang Adian. Iya, renovasi termasuk gini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu untuk menyusun kurikulum pendidikannya, bukan untuk bangun gedung. Itu adanya di Kementerian PU. Di situ ada dirjen-dirjen terkait infrastruktur, bangunan gedung dan sebagainya. Lalu kamu dipindah kemari. Lalu kemudian kamu menyusun materi itu kemana? Ya, poin dari sebelah sini. Ceritanya? Sama lucunya Menteri Kehutanan datang melihat pengobatan gratis. Periksa tuh hutan yang hilang, hutan yang terbakar. Di sini bilang bahwa ada realokasi, refocusing, digeser anggarannya. Di sini berkatakan salah sasaran itu ditanggapi ya, Mas Wedi ya. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Mas Media, dari Mas Astrio dan juga Mas Uki kita dengarkan
argumentasi bahwa sebetulnya efisiensi ini, dana-dana yang terkumpul dari efisiensi ini akan direalokasi, akan direfocusing atau disebut diinjek ke kementerian-kementerian lain yang membutuhkan. Nah, apakah sebetulnya konsep itu, solusi itu bisa diterima sebagai bagian dari manfaat efisiensi? Nggak bisa sekedar diinjek begitu saja karena kita berbicara tentang APBN. Dan hingga hari ini masyarakat kan nggak tahu uang pemangkasan anggaran ini akan dialokasikan kemana lagi gitu. Jadi ada fungsi representatif dari perpajakan itu yang nggak jalan hari ini. Masyarakat hari ini membutuhkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, infrastruktur yang layak. Dan anggaran-anggaran untuk mendukung ketiga aspek ini dipotong. Dan beberapa kali pidato Pak Prabowo kan menyatakan dengan clear bahwa anggarannya akan digeser ke MBG. Nah ini juga sangat problematik sekali karena penyaluran MBG sampai hari ini masih bermasalah. Bahkan juga katanya UMKM dilibatkan, faktanya hari ini pengelolaannya sangat sentralistik. Ini belum tentu langsung memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Artinya ada salah pikir ya dalam tata kelola kebijakan kita, di mana untuk kebijakan yang belum tentu berdampak langsung kepada masyarakat itu kemudian dihamburkan luar biasa, karena kami menghitung kalau MBG itu universal coverage maka ada potensi kehilangan anggaran dinikmati oleh orang kaya itu mencapai 60-an triliun. Dan sekarang mau digeser semua ke sana tetapi basic needs masyarakat dikorbankan. Basic ini kan needs nggak bisa. Oke, jadi ada salah pikir di situ. Iya. Dan kekhawatiran saya ya, di tahun 1980-an itu ada tim 10. Tim 10 itu tugasnya adalah memangkas anggaran persis sama seperti sekarang. Logika teknokratiknya adalah untuk negara. Tetapi logika yang sebetulnya terjadi adalah oligarki sultanistik, di mana APBN yang besar saat itu digeser untuk proyek-proyek strategis yang hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Dan ini yang nggak diinginkan oleh publik ya. Saya kira publik mengkritik. Ini Mbak, ini data Mbak ya, maksudnya gini. Berarti Bang Adian tidak setuju dong MBG? Setuju. Ya. Karena gua setuju MBG, makanya anggaran untuk membangun 9.550 hektar sawah dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi itu jangan dipotong. Begitu itu dipotong, lu nggak punya beras. Kenapa irigasinya rusak? Lalu kalau begini, yang nggak setuju MBG itu kalian atau saya? Yang memotong jaringan irigasi, yang memotong pengembangan sawah, itulah yang sesungguhnya tidak setuju MBG. Saya memperjuangkan tidak dipotong. Kenapa? Biar MBG-nya jalan. Oke, baik, ditanggapi dulu Pak Suki, langsung dijawab, nanti ditambahkan Mas Astrio. Iya, jadi begini, ada 4 jenis belanja ya oleh negara. Yang pertama itu untuk layanan publik, yang kedua itu belanja kepegawaian, yang ketiga belanja modal, keempat adalah barang dan jasa. Jadi pertama-tama ini dari tadi memang ada kemiringan informasi atau misinformasi saya sebutnya ya soal PHK. Jadi belanja publik itu sudah dapat dipastikan tidak boleh dikurangi, tidak menjadi materi untuk diefisiensikan. Lalu yang kedua adalah pelayanan publik. Kalau tadi kepegawaian ya, lalu yang kedua adalah pelayanan publik. Kepegawaian itu artinya nggak boleh ada PHK, pengurangan gaji ke-13 tidak dikasih, kan sempat beredar isu tuh. Pelayanan publik juga nggak boleh. Dan ketika kita bicara soal belanja barang dan jasa, ya, ketika kita bicara soal itu, maka ada 3 prinsip efisiensi yang kita harus perhatikan. Yang pertama, yang dipotong itu yang tidak esensial. Yang tidak esensial. Yang kedua, tapi yang terdengar yang dipotong itu yang tidak berdampak. Apa yang dipotong? Dari tadi yang sebelah sini esensial semua katanya yang dipotong. Beasiswa untuk 600.000. Yang ketiga adalah yang rawan bocor. Itulah dia apa yang menjadi spirit dari Inpres tersebut ya. Kalau misalnya kemudian ada yang esensial, kalau misalnya kemudian ada yang sebenarnya berdampak, kalau kemudian misalnya ada yang sebenarnya nggak rawan bocor tapi kemudian tetap diefisiensikan. Dan ini kan item-item ini kan dirumuskan oleh menteri, dirjen atau sekretaris kementerian ya. Itu dapat kami pastikan bahwa orang-orang tersebut tidak memahami spirit dari Inpres nomor 1 tahun 2025 tersebut. Jadi salah yang melakukan efisiensi itu. Proses dinamikanya itu sangat sehat sekali.
dari Inpres kemudian Kemenq ke Kementerian Sektor, lalu dibahas bersama DPR dan lain-lain. Dan ini dibuka prosesnya secara seterbuka mungkin, masyarakat dapat melihat. Gitu. Jadi ketika ada masukan dari publik termasuk ya misalnya dari mass media tadi ya dan lain-lain, ini kan bagian dari masukan yang terjadi di dalam proses yang sedang terbuka ini. Kalau pemotongan kayak tadi tuh sehat tidak ada ralat-ralatan anggaran. Sebentar Bang, pemotongan kayak KIP kuliah misalnya ya, apakah itu sudah menjadi keputusan final? Gitu. Sudah menjadi keputusan final belum? Jangan gitu juga logikanya, nunggu publik itu belum menjadi keputusan dulu. Final. Itu jangan menjadi keputusan final. Mahasiswa harus soalnya begini, kritik dulu baru kemudian dirubah, kan nggak bisa. Soalnya kayak begini juga Mbak. Kita ini kan kadang-kadang dari atasnya itu spiritnya sudah baik, filosofinya sudah baik, tidak diterjemahkan dengan baik oleh ketika ini akan diimplementasikan kayak begitu kan? Bicara begitu seperti Mimin Gerindra. Kayak begitu kan? Admin Gerindra bilang ada yang salah nih. Ada yang salah. Kemudian Bang Adian. Pak Prabowo bilang ada anak-anak bawah di bawahnya berputar-putar pembangunan gedung dipindah ke kementerian ini. Kalau itu betul Bang, itu sebelum efisiensi dan nggak ada hubungannya. Mungkin Abang pernah di komisi yang bukan ada Kementerian PU. Jadinya Abang nggak tahu. Minta rakyat memahami logika lu. Kementerian yang menyusun saya hanya meluruskan yang untuk bangun gedung. Misinformasi Bang. Jadi nggak dihapus renovasi itu. Baik. Ya, jadi kemudian DPR kan dilibatkan juga. Jadi ini kan prosesnya sehat. Ada poin. Democracy works. DPR dilibatkan dalam penyusunan APBN, RAPBN menjadi APBN, APBN menjadi undang-undang. Tapi dalam konteks pagu indikatif ini itu didasarkan pada Inpres, instruksi presiden. Dia datang ke DPR hanya untuk minta persetujuan tok. Oke, baik. Ditanggapi nanti ya, Mas Astrio. Kita jeda lagi, pemirsa Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Karena sudah di segmen terakhir, pemirsa, sepertinya kita harus kembali lagi ke substansi awal. Ini pertanyaan saya sebetulnya di awal. Yang salah itu kebijakannya atau orang-orang yang menginterpretasikan apa yang ingin sebetulnya di tujuan utamanya Pak Prabowo. Dari tadi Bang Adian, Mas Media itu memaparkan item-item yang jelas. Karena Bang Adian khususnya di Komisi 5 ya banyak terkait dengan infrastruktur. Contoh-contohnya sudah kelihatan bagaimana dampak dari efisiensi ini. Dan jadi bagaimana kita berargumen bahwa efisiensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salahnya di mana Mas Astrio? Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Mbak Zilvia. Yang pertama adalah kita harus kembali lagi membaca baik-baik substansi serta spirit utama daripada Inpres 1 tahun 2025. Substansi utamanya adalah mengeliminasi spending-spending yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Spending-spending yang redundant. Spending-spending yang kalaupun tidak di-spend, itu tidak apa-apa. Dan bahkan akan lebih baik lagi jika spending tersebut dialokasikan untuk program-program yang dapat bermanfaat langsung untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami dari Partai Gerindra bukanlah merupakan partai yang anti kritik. Tentu saja masukan-masukan konstruktif kami akan terima dengan baik. Tetapi kami merasa bahwa di sini ada bukan hanya disinformasi, tapi suatu energi pesimisme yang luar biasa tinggi, di mana tadi seperti disampaikan oleh Mas Media, beliau menyampaikan kesannya ada penzoliman terhadap masyarakat. Hak-hak masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat semuanya dieliminasi. Padahal kalau kita berbicara, apakah perjalanan dinas yang tidak perlu itu merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat? Apakah ATK merupakan kebutuhan dasar daripada masyarakat? Kalau kita harus kembali lagi ke spirit. Ketiga adalah Mbak Zilvia terakhir. Kita harus menyadari, kita baru memasuki proses pemangkasan atau efisiensi daripada anggaran ini. Hasil daripada efisiensi ini, jika sesuai dengan Inpres 1 tahun 2025, akan berhasil menghemat pengeluaran negara sekitar 300 triliun. Yang dimana 300 triliun ini akan digunakan, diinjek kembali kepada kementerian lembaga untuk digunakan pada program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu rangkuman 3 poin itu, Mas Media. Spending yang redundant, ATK, saya kira ini hanya panggung di luar saja, karena masyarakat cerdas juga bisa membaca kok. Ada item disebutkan di situ beasiswa dipotong. Ini basic needs masyarakat yang dipotong. Jadi kurang tepat untuk mengatakan bahwa ini hanya
item-item yang tidak efisien saja yang dipotong. Jadi ini bukan sekedar energi pesimisme dari mass media dan Selyos ya? Ya karena kan kita harus mengingatkan pemerintah. Potonglah anggaran yang betul-betul tidak efisien, tapi jangan kurangi basic needs anggaran yang selama ini diterima oleh masyarakat. Sama satu lagi, kita bicara anggaran ya. Kenapa selalu masyarakat bawah yang kemudian dikurangi insentif yang mereka terima dari negara? Kenapa kita tidak berbicara pajak penerimaan negara misalkan? Kenapa kita tidak berbicara pajak kekayaan? Orang-orang yang selama ini melarikan kekayaan negara kita yang disebutkan oleh Pak Prabowo, kenapa itu tidak dikejar? Jumlahnya triliunan rupiah. Jadi cerdas sedikitlah mengurusi negara ini. Gitu Kenapa item-item itu yang bisa menjadi pundi-pundi tidak dikejar? Saya ingin juga menanyakan kepada Mas Adian ya, sekaligus ada banyak logika-logika yang agak sulit kita terima. Misalnya kita lihat di satu sisi banyak kementerian lembaga yang dipotong, tapi di sisi lain ada kementerian yang mengangkat sejumlah stafsus baru. Mbak, ini asli ini membingungkan. Apakah itu termasuk logika yang tidak bisa diterima? Apa hubungannya menghapus ATK sama hilangnya jalan dan jembatan? Nggak ngerti kita. Apa hubungannya antara dihapusnya hal-hal yang lain dengan hilangnya irigasi? Kita nggak ngerti. Tapi artinya dalam prakteknya yang dipotong sudah di luar dari ATK, yang dipotong sudah di luar dari perjalanan dinas. Apa hubungannya perjalanan dinas sama pengurangan irigasi dan sebagainya? Nggak ada kan? Kalian evaluasi itu nggak? Bahwa apa yang kalian omongkan dan apa yang terjadi itu tidak sama. Lalu kalian mau evaluasi itu nggak? Introspeksi itu nggak? Baik. Itu loh. Itu makanya terjadi kemarin rekonstruksi kembali anggaran-anggaran itu. Dan kemarin yang sudah naik. Kementerian PU dari 29 triliun menjadi 50 triliun. Rekonstruksi juga menandakan ada perencanaan yang tidak matangkah, Bang Adian? Lo jelas tidak matang dong, Mbak. Ada APBN 2024 disahkan untuk 2025. Baik. Oke, jatah PU 110 triliun, lalu keluar lagi pemangkasan, turun jadi 81 triliun, lalu keluar lagi Inpres, turun menjadi 29, lalu diprotes lagi, naik jadi 50 Bang Adian, saya harus triliun. berikan kepada Kalau Mas Uki. Republik naik turun gini, aduh. Silakan Mas Uki, closing statement terakhir. Iya, sebenarnya apa yang kita saksikan ini sebenarnya proses yang sehat ya di alam demokrasi yang juga sehat-sehat saja gitu. Jadi Inpres ini turun, ini kan tataran presiden ya, lalu oleh masing-masing kementerian itu diterjemahkan dengan gayanya masing-masing, lalu kemudian dibahas oleh DPR secara terbuka untuk kemudian tadi Bang Adian sudah mengatakan sendiri pada akhirnya finalnya dinaikkan lagi. Misalnya seperti itu ya. Dan nggak mungkin lah di tahap awal kita sudah berharap kesempurnaan. Atau di tahap kedua kita berharap kesempurnaan. Buat apa kalau gitu diskusi ini dibuka? Buat apa kalau gitu kita melibatkan DPR? Kurang lebih seperti itu ya. Atau buat apa kalau begitu kita melibatkan publik untuk melihat ini semua. Jadi spirit dari efisiensi ini adalah untuk merealokasi anggaran-anggaran yang tidak berhubungan dengan hajat hidup rakyat. Ini cerita sedikit Mbak. Waktu kita sudah habis. Yang di Komisi 5 begini. Sebelum rapat Komisi 5, menteri-menteri datang minta rapat tertutup. Baik. Karena ini rapat anggaran, kita minta rapat terbuka. Jadi yang minta terbuka itu kita, bukan menterinya. Oke, begitu. Waktunya sudah habis sama Abang, tapi terima kasih ya sudah memberikan pandangannya masing-masing di program kontroversi hari ini. Bang Adian, Mas Median, kemudian Mas April dan juga Mas Uki. Terima kasih. Yang pemirsa demikianlah akhir dari kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.